amrihim. Tidak pantas bagi orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah menetapkan sebuah keputusan, kemudian mengambil keputusan yang lain. Ya. Nah, artinya apa? Yang difirmankan Allah, disabdakan oleh Nabi, kemudian kita yakini dalam hati. Ini namanya perkataan batin, dan itu pahala tersendiri. Ya, bagian dari ibadah. Ada yang kedua, ibadah berupa perbuatan. Perbuatan ibadah berupa perbuatan dohir ya banyak, sedekah, sholat, ya, zakat, saum, itu kan dohir karena dilaksanakan nampak ya oleh seluruh anggota badan. Ada yang kedua adalah perbuatan batin. Nah, diantaranya tawakal, yakin, sabar, termasuk juga ikhlas. Ya. Jadi itu perbuatan atau pekerjaan hati. Nah, ikhlas ini penting sekali ya, karena bagian dari amal ibadah perbuatan hati. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Alhamdulillah, puji syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan Ar-Rahmah yang terkandung di dalam asmanya Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya. Kita bisa berkumpul bersama untuk melanjutkan kajian kita dari kitab Riyadhus Shalihin, dan alhamdulillah sudah dikaji di bab awal oleh Ustadz Abdul Halim, dan mungkin insya Allah nanti kita mengulas sedikit bab awal sebelum kita masuk melanjutkan pada bab yang kedua. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, sudah pada punya kitabnya? Ada sebagian ya, nggak apa-apa. Terjemahan juga bagus daripada tidak punya. Nah, insya Allah kitab yang akan kita kaji ini adalah kitab Riyadhus Shalihin, karya salah seorang ulama besar yaitu Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini termasuk salah satu di antara ulama yang mengikuti madhab Syafi'i. Imam Nawawi ini adalah beliau salah seorang ulama yang lahir di satu negeri yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kan kita mungkin sudah pernah membaca atau mengkaji bahwa setiap tempat ataupun zaman yang disebutkan di dalam Al-Qur'an berarti di situ lahir orang-orang hebat. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tin, wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Apalagi itu dijadikan sumpah, demi buah tin, demi buah zaitun, dan demi bukit Sinai, wa hadzal baladil amin, dan demi negeri Makkah yang aman. Ada juga dalam surat Al-Isra surat 17 ayat yang ke-1, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu
linuriyahu min ayatina. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram yang menjadi kiblat kaum muslimin di mana itu? Makkah. Ilal Masjidil Aqsa, menuju Masjidil Aqsa, di mana itu? Palestina. Setelah itu ada kalimat alladzi barakna haulahu, yang kami kata Allah berkahi negeri-negeri di sekitar Palestina, Jordania, Lebanon, Suriah. Dan itulah yang dalam peta Rasulullah disebut bumi Syam. Bahkan dalam hadis Rasul katakan, Allahumma barik li Syamina, ya Allah berkahilah, limpahkanlah keberkahan kepada penduduk Syam, Syam kami, ya, disebutkan Syam. Nah, Syam itu Palestina, Jordania, Lebanon, dan Suriah. Kalau dalam surat At-Tin, wattini wazzaitun waturi sinin, itulah yang disebut alladzi barakna haulahu. Ya. Nah, kenapa demi buah tin, demi buah zaitun dan bukit Sinai? Karena bukit Sinai yang dijadikan sumpah adanya di bumi Syam. Kemudian tepatnya di Palestina. Kemudian buah tin dan buah zaitun ini bahasa Allah, cara Allah, ya, mengajak dialog kepada kita untuk berpikir. Demi buah tin, demi buah zaitun itu maknanya demi negeri Syam, demi negeri Palestina dan sekitarnya yang diberkahi. Kenapa pakai sumpah buah tin dan buah zaitun? Karena buah tin dan buah zaitun sebelum Allah tumbuhkan di negara-negara yang lain, itu sejarahnya pertama kali Allah tumbuhkan buah tin dan buah zaitun di dunia ini adalah di bumi Syam. Begitu. Nah, maka kalau wattini wazzaitun waturi sinin, ini artinya demi negeri Syam. Baru setelah itu wahadal baladil amin, demi negeri Makkah yang aman. Setiap negeri yang dijadikan sumpah atau disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, itu maknanya Allah ingin menyampaikan dua hal. Satu, negeri itu adalah negeri yang diberkahi. Kalau negeri diberkahi, maka lahirlah makna yang kedua. Apa itu? Allah akan munculkan orang-orang hebat di negeri yang diberkahi itu. Nah, salah satunya adalah Imam An-Nawawi, penulis kitab Riyadhus Shalihin ini. Beliau lahir di negeri Syam. Ya, di negeri Syam. Tepatnya adalah tadi sudah saya katakan, negeri Syam itu dalam peta Rasulullah adalah Palestina, Jordania, Lebanon, nah Suriah. Nah, ini Imam An-Nawawi, beliau ini di daerah Nawa, dan Nawa itu tepatnya di sekitar daerah Suriah yang ibu kotanya adalah Damaskus. Maka beliau di sini disebutkan nama aslinya, ya, nama aslinya itu adalah nama aslinya di sini di penghujungnya ada kalimat Dimaski. Ya, Dimaski itu maksudnya adalah orang Damaskus. Nah, biasanya di awal kitab diceritakan penulisnya. Nah, di sini Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi. Ya, Ad-Dimashqi itu maksudnya dinisbahkan, disandarkan kepada tempat lahirnya, yaitu Damaskus, ya, atau Syria. Nah, itu Suriah. Ibu kotanya adalah Damaskus. Asy-Syafi'i, mengikuti madhabnya Syafi'i. Jamaah rahimakumullah, sedikit mungkin saya kisahkan penulisnya supaya ini lebih semangat, ya. Ketika kita mengkaji karyanya, kita sudah tahu siapa penulisnya. Jadi kalau kita mau baca buku, ya, baca buku, kebanyakan orang yang baca buku itu instan, pingin cepat-cepat masuk pada babnya. Padahal sebelum kita membeli motor, ya, kita harus tahu dulu penerbit atau pencipta motor itu sendiri. Jadi kita tidak ragu, ya. Ini juga sama, sebelum membaca karyanya, siapa penulisnya, itu sangat berpengaruh kepada keberkahan buku itu sendiri yang akan kita baca, ya. Nah, karena ketika seseorang menuangkan
hasil karyanya, ya, karyanya itu berpengaruh, ya, pikirannya, kualitas hatinya, kualitas kehidupannya itu berpengaruh kepada keberkahan apa yang akan kita baca, ya. Imam An-Nawawi ini beliau tidak menikah, ya, dan sebelum sampai usia baliknya beliau sudah hafal Al-Quran. Imam Nawawi ini itu sekitar usia di bawah usia 10 tahun beliau sudah hafal Al-Quran, dan pada zaman dulu itu sudah hal yang biasa. Dan kemudian Imam Nawawi meskipun usianya cuma 35 tahun, ya, kemudian Allah pisahkan ruh dari jasadnya, Allah wafatkan, tapi karya-karya beliau ini, ya, itu tersebar ke seluruh dunia, sehingga meskipun beliau tidak menikah, ya, karena kondisi ketika itu beliau diamanati, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga Islam itu sendiri. Makanya beliau sibukkan waktunya untuk terus belajar dan mengajar, belajar dan melahirkan karya. Itu saja terus sampai beliau wafatnya, tidak sempat untuk berpikir, ya, sampai beliau tidak menikah demi keutamaan ilmu yang beliau pelajari. Nah, jamaah rahimakumullah, dan salah satu di antara keutamaan Imam Nawawi dari sekian keutamaan yang lainnya, Allah berikan yang disebut dengan, kalau kepada para nabi namanya mukjizat, ya. Kalau kepada orang-orang mukmin selain para nabi disebut apa? Ya, secara umumnya adalah maunah, ataupun ada juga karomah, ya, karomah. Tapi kalau sudah berbicara masalah karomah, nah, nanti panjang pembahasan tentang karomah. Jadi ada kesannya kalau bicara karomah itu ada yang sifatnya positif, ada yang negatif. Nah, karomah ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala karena kualitas keimanan yang ada dalam hati hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antara karomah Imam Nawawi itu karena beliau sudah mengkhidmatkan dirinya untuk Islam, ya, beliau membuat banyak karya. Ya, di antaranya Riyadhus Shalihin, kemudian ada juga kitab Arba'in An-Nawawi, ya, 40 atau 42 hadis. Kemudian kitab Al-Majmu', ya, sarah dari riwayat Imam Muslim itu disarah oleh Imam An-Nawawi. Banyak sekali karya-karyanya. Nah, pernah suatu ketika beliau ketika menulis, dulu kan belum ada lampu, ya, belum ada listrik gitu. Masih pakai tradisional, pakai cempor kayak begitu, ya, pakai cempor. Waktu menulis salah satu di antara karyanya, beliau ini ternyata kehabisan minyaknya, akhirnya lampunya mati, ya, obornya mati. Nah, atas kuasa Allah Subhanahu wa taala dan izinnya serta ridhonya, kemudian keluar dari jari jemari beliau itu ada sinar, ya, sehingga beliau bisa melanjutkan karyanya. Itu salah satu di antara karomah. Tapi ingat, ya, karomah itu berbeda dengan sebagian orang yang mengatakan orang ini punya karomah lain, ya. Ada sihir, ada karomah lain, ya. Kalau sihir itu dipelajari, ya, dan sihir ini pelakunya tahu kapan itu terjadi, ya, dan sihir ini dipelajari, kemudian dia mendatangkan bantuan dari makhluk yang namanya setan dari kalangan jin, ya. Nah, sedangkan kalau karomah itu satu karena kualitas keimanan dan ketakwaan hamba itu sendiri. Kemudian yang kedua, karomah itu pelakunya sendiri, ya, itu tidak tahu kalau itu akan terjadi, dan murni pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu terjadi? Terjadi ketika seorang hamba hampir di penghujung keputusasaan. Putus asa kan haram, ya. Sebagaimana dalam surat Yunus. Coba kita lihat dalam surat Yunus. Surat Yunus surat ke berapa? Ke-10, hampir di penghujungnya. Oh, surat Yunus. Surat Yusuf, maaf. Yusuf itu berarti 12. Ya. Nah, surat Yusuf
Ayat yang ke-110. Hatta idastai asar rusul, sehingga ketika para rasul itu hampir di penghujung keputusasaan. Ya, kalau sudah berusaha mentok nggak ada jalan lagi, sudah biasanya Allah datangkan pertolongannya. Salah satu di antara bentuk pertolongannya, disitulah yang tanpa disadari oleh pelakunya, itulah yang disebut dengan karomah. Wadhannu annahum qad kudzibu. Kemudian orang-orang kafir itu yakin, ya, para rasul itu yakin kalau dakwahnya sudah didustakan. Dengan cara ini nggak bisa, dengan cara ini nggak bisa, dengan cara ini nggak bisa. Sudah hampir di penghujung keputusasaan. Ja'ahum nasruna. Nah, di situ. Maka datanglah pertolongan kami, yaitu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karomah itu murni karena kualitas ketakwaannya. Kemudian yang kedua, datangnya tidak diketahui kalau itu akan terjadi, ya. Kemudian datangnya kapan? Ketika hampir di penghujung keputusasaan. Maka kalau jadi orang mukmin, kita nggak usah salempang, ya. Apa itu bahasa Indonesianya? Nggak usah salempang itu apa ya? Jadi kalau kita sudah dekat dengan Allah, pasti ditolong oleh Allah, gitu ya. Cuma pertolongan itu datang itu hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah all out hati kita dan sudah berusaha semaksimal mungkin ikhtiar kita, ternyata tidak ada jalan keluar juga, barulah nanti ya pertolongan Allah itu datang. Itulah yang disebut dengan karomah. Nah, seperti Imam Nawawi ini pernah beliau mendapatkan karomah, salah satunya adalah ketika menulis dan ternyata habis cempornya, kemudian sinarnya juga mati, padahal beliau sangat membutuhkan. Kemudian setelah itu dari jari jemarinya keluar cahaya, ya. Nah, kalau orang nggak punya akidah yang benar, dengar cerita ini pasti bertanya, Ustadz, di Bantennya berapa lama, gitu ya. Nah, terus saumnya berapa lama, saumnya mati geni atau bagaimana? Itu. Padahal itu Imam Nawawi sendiri tidak tahu kalau itu akan terjadi. Nah, ini salah satunya. Jamaah rahimakumullah. Kemudian Allah juga berikan keberkahan kepada beliau karena lahirnya Imam Nawawi itu di bulan Muharram dan meninggalnya di bulan Rajab pada usia 35 tahun, ya. Sedangkan kita tahu kalau tempat yang disebutkan adalah tempat yang diberkahi baik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, ataupun zaman, waktu, bulan yang disebutkan dalam Al-Quran itu juga bulan yang diberkahi. Nanti bisa lihat dalam surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna 'iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah." Ayat 36, ya, surat At-Taubah. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Sungguh hitungan bulan-bulan dalam satu tahun di sisi Allah itu ada 12 bulan. Minha, di antara 12 bulan itu ada yang disebut dengan arba'atun hurum, yaitu 4 bulan yang diberkahi, 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan yang disucikan. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim, 4 bulan yang disucikan, yang diharamkan, ya. Arba'atun hurum itu 1 Dzulqa'dah atau Dzulqa'idah, boleh bacanya 2. Dan kita sekarang sudah sedang masuk di bulan Dzulqa'idah. Gak lama lagi kita masuk Dzulhijjah. Kemudian setelah itu Dzulhijjah ini dalam hitungan Hijriyah adalah bulan yang ke-12. Masuklah dalam hitungan Hijriyah di bulan pertama, yaitu Muharram. Nah, ini mutawalliyah kata Nabi, beriringan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, ya. Sedangkan yang keempatnya adalah terpisah, yaitu bulan Rajab. Imam An-Nawawi, Allah lahirkan ke bumi Imam Nawawi ini pada bulan tadi Muharram dan meninggal di bulan Rajab. Sedangkan Rajab dan Muharram ini bagian dari arba'atun hurum, dan ini juga bagian dari kebahagiaan bagi kedua orang tua yang Allah takdirkan bayinya lahir di bulan
salah satu di antara bulan Muharram. Ya. Makanya para ulama sepakat ya, bahwa kalau di bulan haram ini ya, ketika menjelaskan tentang fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kalian pada 4 bulan haram ini mendolimi diri kalian sendiri ya. Ketika kita misalkan naudzubillah min dzalik, karena manusia tidak ada yang sempurna, itu berbuat dosa misalkan di bulan Sya'ban atau berbuat dosa ya di luar 4 bulan ini ya, atau di bulan Ramadan kan sudah jelas itu disucikan. Ini misalkan di bulan Safar kita melakukan dosa, itu catatan dosanya cuma 1 ya. Tapi kalau melakukan dosa di 4 bulan ini, maka kita mendapatkan dosanya 2. 1 dosa dari perbuatan dosa itu sendiri, yang kedua dosa menodai dan mengotori bulan yang sangat disucikan ya. Makanya menjadi motivasi bagi kita, arba'atun hurum ini kita harus benar-benar jera gitu dari peluang untuk berbuat dosa. Termasuk juga kalau di 4 bulan ini kita melakukan amal soleh, maka Allah akan lipat gandakan 2 pahala. 1 pahala dari amal soleh itu sendiri, yang kedua adalah pahala karena kita mengagungkan bulan yang disucikan itu. Sehingga Rasulullah SAW di 3 bulan yang berurut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, beliau ini berkali-kali ya, berkali-kali, terutama di bulan Dzulhijjah ya. Selain beliau ibadah haji, juga umrohnya itu sampai Rasulullah 4 kali umroh, kata Ibnu Qayyim. Kenapa? Ya, karena keberkahan bulan yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Nah, makanya banyak amal soleh yang kita lakukan di Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram ya. Kita kembali kepada sedikit riwayat hidupnya Imam An-Nawawi ya. Baik, jamaah rahimakumullah, itulah secara singkat tentang Imam An-Nawawi. Saya pernah menyampaikan di tempat yang lain tentang biografi ya. Biografi atau tarjamah, bahasa Arabnya tarjamah. Tarjamah itu biografi. Tarjamahnya Imam Nawawi, biografinya Imam Nawawi, tapi lengkap, ini sekilas saja ya tentang riwayat hidupnya. Saya lengkap sampaikan. Nah, kemudian ada salah seorang jamaah yang jomblo, you understand jomblo ya. Jadi udah usia hampir, kalau bagi laki-laki ini ya, hampir mendekati usia 40 ya, tapi belum nikah gitu. Terus saya bilang, antum kok belum menikah usia segitu, gimana ceritanya? Ustadz, saya mengikuti salafus soleh katanya. Ya, maksudnya apa? Imam Nawawi saja 35 tahun meninggal tidak menikah. Kemudian Ibnu Taimiyah juga, beliau karyanya banyak dan beliau juga tidak sempat menikah ya. Terus saya bilang, nggak apa-apa, antum tidak menikah usia hampir 40 tahun tidak menikah, tapi mana karyanya? Nah, ya, Imam Nawawi kan 35 tahun beliau meninggal dan tidak sempat menikah, tapi karyanya ya, jelas gitu, manfaat untuk umat. Nah, sekarang antum karyanya mana? Nah, senyum-senyum aja dia. Ya, sudah nggak menikah, terus karyanya juga tidak ada. Ya. Berarti kan menghabiskan waktu begitu saja tanpa melahirkan karya. Nah, padahal Rasulullah SAW mengatakan, man dalla 'alal khairi kafa'ilihi min ghairi ayyam qussa min ujurihi syai'a. Ya. Dalam riwayat yang lain bahwa idza mata ibnu Adam, ada juga idza matal insan in qata amaluhu illa min thalath. Yang pertama apa? Shadaqatin jariyah. Yang kedua wa ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga wa waladin salihin yad'u lahu. Jadi orang itu kalau mati terputus sudah seluruh amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, sedekah yang terus mengalir royaltinya meskipun dia sudah mati ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Orangnya sudah meninggal, Imam Nawawinya sudah lama meninggal. Tapi apa? Ya, karena beliau punya sedekah jariyah berupa ilmu
lewat tulisan-tulisannya, diantaranya kitab yang akan kita pelajari. Setiap satu huruf, satu kalimat yang beliau tuangkan dalam buku ini kemudian kita kaji. Beliaunya sudah wafat tapi royaltinya terus mengalir. Nah, Masya Allah kan. Baru yang ketiga adalah anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Makanya jamaah rahimakumullah, ketika masih hidup itu bikinlah karya apa saja sesuai dengan anugerah yang Allah titipkan kepada ibu dan bapak semuanya, sehingga ketika sudah tiada maka Allah akan memunculkan mutiara dari amal soleh yang pernah dilakukan berupa karya-karya itu ya, sehingga dibaca orang mungkin ya, atau sodakoh berupa apa saja ya, yang itu bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Nah, ketika dimanfaatkan oleh banyak orang, maka royaltinya akan mengalir terus ke alam barzah ketika kita sudah tiada. Ya. Makanya kalau pas baca karya beliau ini, ya karya-karya beliau ini, kita iri gitu. Wah, Imam Syafi'inya, Imam Nawawinya sudah tiada. Tapi ketika karyanya kita baca, kemudian menjadi wasilah ilmu dan wasilah untuk mengamalkan ilmunya, itu mengalir terus. Ya, royaltinya kepada beliau, ujrohnya atau pahalanya terus mengalir. Baik. Jamaah rahimakumullah, itu mungkin sekilas tentang Imam An-Nawawi. Mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk mengikuti jejak ya, langkah kehidupan beliau dalam kehidupan kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti bisa dilihat di dalam surat Yasin, surat Yasin ayat yang ke-12. Kalau yang suka baca surat Yasin malam Jumat harus hafal. Dilihat ayat 12-nya. Surat keberapa Yasin? 36. Pada ayat 12 Allah berfirman, Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna, sesungguhnya kami, kata Allah, nahnu, kami ini, nuhyi al mauta, kami menghidupkan orang yang mati. Itu kan hak prerogatif Allah ya. Orang sudah mati dihidupkan lagi nanti pada yaumul qiyamah. Kemudian apa? Wa naktubu ma qaddamu, dan kami pula yang akan mencatat apa saja qaddamu yang telah mereka sajikan dalam kehidupannya. Yang baik Allah catat, yang buruk juga catatannya lengkap ya. Setelah itu ada kalimat wa atharahum. Nah ini wa atharahumnya Imam Syafi'i, Imam Nawawi, inilah salah satu di antara kitabnya, di antara kitab-kitab yang lain. Ibnu Taimiyahnya sudah tidak ada. Wa atharahum, jejak-jejak digitalnya tuh ada gitu ya, berupa Majmu' Fatawa, kemudian kitab An-Nazam Asy-Syar'iyyah ya, banyak ya. Nah, pertanyaannya, wa atharahumnya kita apa? Gitu ya. Wa atharahumnya kita apa? Gitu. Oh iya, saya pernah menggambarkan Masjid Al-Islah mungkin, dan saya tidak mau dibayar. Kemudian jadilah masjid ini. Bisa, itu bagian dari wa atharahum ya. Kalau dalam taklim Pak, lihat saja ya, saya kajian sekarang mulai. Nanti pada pertemuan-pertemuan selanjutnya itu lapak akhirat Bapak ya, itu juga menjadi wa atharahum ya. Biasanya antum duduk di sini, jika hadir lagi di sini terus ya. Pak Yayat biasanya di situ terus ya. Coba Pak Haji Amir, biasanya nggak pindah-pindah di situ terus. Pak Dimas ya di situ. Jadi ini lapak akhiratnya tuh termasuk dari wa atharahum. Termasuk ini ya, wa atharahum. Itu Allah catat semuanya. Kalau yang naik motor ke sini untuk kajian, itu bagian dari wa atharahum, jejak digitalnya. Oh, sendal saya sampai tipis. Ini karena dibawa ke masjid untuk kajian, untuk sholat. Itu termasuk wa atharahum, Allah catat itu. Ya, jangan kira Allah catat. Nah, kalau Imam Nawawi kan wa atharuhumnya kitabnya. Nah, kita lumayan sendalnya gitu kan. Ya, itu termasuk wa atharuhum. Nah, ini maksud kita membacakan atau menyampaikan sekilas tentang riwayat hidup orang soleh, minimal wa atharuhum ya.
jejak-jejak kehidupannya itu bisa kita tiru ya untuk kehidupan kita. Nah, sebelumnya mungkin ana tanya dulu sebelum masuk pada bab tentang ikhlas ya, bab yang pertama. Ini kita sepakati sampai jam berapa? Sampai jam, berarti masih 1 jam nih ya. Tayyib. Kita masuk sekarang kepada pembahasan bab tentang ikhlas. Bab ikhlas kaitan sekali dengan persoalan niat ya. Ikhlas ini bagian dari niat. Niat itu adalah salah satu di antara bentuk pekerjaan hati ya. Karena ibadah ini, masih ingat definisinya kan pernah disampaikan. Ibadah itu al-ibadatu hiya ismun jami'un lima yuhibbuhullahu wa yardahu minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Nah, ibadah itu adalah segala sesuatu apa saja yang dicintai, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa ucapan maupun berupa perbuatan. Ada ucapan yang disebut dengan ucapan batin, ada juga ucapan zahir. Nah, ada yang kedua amalan batin, ada juga amalan zahir. Nah, niat termasuk di dalamnya adalah keikhlasan. Ini urusan-urusan hati, ya, pekerjaan-pekerjaan hati. Nah, kalau hatinya benar, perbuatan batinnya itu benar, disitulah akan melahirkan pahala, ya. Dan bernilaikan ibadah. Biasanya spidolnya besar di sini. Mana? Ada ya? Khas. Jangan lupa bismillah sebelum mencatat supaya berkah. Jadi ibadah itu mencakup 2 ya. Ini kalau dimudahkan, 1 ada namanya perkataan ya. Ada namanya perbuatan. Ada perkataan zahir, di ibadah juga ada juga perkataan batin. Ada amalan atau perbuatan yang bersifat zahir, ada perbuatan yang bersifat batin. Nah, kalau perkataan zahir banyak, zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar astagfirullahaladzim. Ini perkataan zahir, segala sesuatu yang diucapkan dengan lisan ya, zahir. Seperti dalam hadis Nabi mengatakan kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ila rahman. Ini masuk pada contoh ini. Ibadah yang bersifat perkataan zahir. 2 kalimat yang sangat ya dicintai oleh Allah, kemudian ringan diucapkan dan berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdi, yang kedua subhanallahil azim. Nah, ini kalau kita basahi dengan 2 kalimat itu, kita akan mendapatkan nilai ibadah ya. Ini namanya perkataan zahir. Ada perkataan batin. Perkataan batin itu segala sesuatu yang ibu bapak baca dalam Al-Quran ataupun hadis kemudian diyakini dalam hati. Nah, meyakini kebenaran Al-Quran dan kebenaran hadis di dalam hati, ya kita yakin. Nah, ini bagian dari ibadah, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat 33, surat apa itu? Al-Ahzab, ya, ayat yang ke-36. Coba kita lihat kalimat itu. Wa ma kanal mu'minuna wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim.
Tidak pantas bagi orang mukmin, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah menetapkan sebuah keputusan, kemudian mengambil keputusan yang lain. Ya. Nah, artinya apa? Yang difirmankan Allah, disabdakan oleh Nabi, kemudian kita yakini dalam hati. Ini namanya perkataan batin, dan itu pahala tersendiri. Ya, bagian dari ibadah. Ada yang kedua, ibadah berupa perbuatan. Perbuatan ibadah berupa perbuatan dohir ya banyak, sedekah, sholat, ya, zakat, saum, itu kan dohir karena dilaksanakan nampak ya oleh seluruh anggota badan. Ada yang kedua adalah perbuatan batin. Nah, diantaranya tawakal, yakin, sabar, termasuk juga ikhlas. Ya. Jadi itu perbuatan atau pekerjaan hati. Nah, ikhlas ini penting sekali ya. Karena bagian dari amal ibadah perbuatan hati. Perbuatan yang tersimpan di dalam hati. Tidak bisa kita lihat ya kecuali dirasakan oleh pelakunya. Baik. Mana dalilnya? Ini banyak ya. Biasakan kalau dalil itu banyak, kalau jazakallah wa. Kalau kita mampu untuk menghafalnya 3 sampai 4 dalil, alhamdulillah. Tapi jangan dipaksakan karena anugerahnya satu dengan yang lainnya berbeda di dalam menghafal. Cukup ambil satu saja ya. Nah, kita ambil satu saja yang mudah ya. Dalam surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Saya berprasangka baik selalu ya, insya Allah kalau juz 30 yang hadir di sini pada hafal semuanya ya. Tidak apa-apa kan tidak hafal 30 juz, yang penting juz 30 hafal. Sudah pada hafal juz 30? Alhamdulillah ya. Kang Wandi hafal ya juz 30? Alhamdulillah. Bahkan satu Al-Quran sudah hafal ya, insya Allah. Baca aja surat Al-Ikhlas 3 kali kan beres. Hafal 30 juz. Surat Al-Bayyinah ayat yang ke-5. Coba kita lihat. Nah, ini ambil satu saja kemudian hafalkan, dan ini jadikan sandaran hujah bagi kita ya, tentang kaitan ibadah ikhlas. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan illa liya'budu, kecuali agar mereka beribadah Allah kepada Allah, mukhlisina, ada kalimat mukhlisina ya, dengan memurnikan hatinya ya, memurnikan hatinya, lahu kepada Allah, ad-dina, yang memiliki agama ini ya. Jadi dalam melaksanakan agama Allah itu harus mukhlisina ya, harus ikhlas, murni ya di dalam hatinya, hanya mengharap ridho Allah. Hunafa'a, yang memiliki agama yang lurus, hanif. Berarti kalau pas mau ibadah saya harus benar-benar ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina. Ingat kalimat mukhlisina, ikhlas ya. Jamaah rahimakumullah, Allah ini zat yang maha mendengar, tidak kurang pendengaran Allah. Allah ini maha melihat ya, tidak ada kekurangan sedikit pun dalam melihatnya. Dan Allah itu maha mengetahui dan sangat mendalam ilmunya, sehingga sesuatu yang tersembunyi pun dalam hati kita, ikhlas ataupun tidak, Allah maha tahu ya. Makanya di dalam surat Ali Imran ayat 29, surat ketiga ayat 29, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa kata Allah? Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Ya, katakanlah oleh Muhammad, in tukhfu ma fi sudurikum, apa saja yang dirahasiakan, disembunyikan, dikhofikan, in tukhfu itu. Katakanlah oleh Muhammad kepada umatmu, in tukhfu ma fi sudurikum, jika kalian menyembunyikan ya,
apa saja di dalam dada-dada kalian, ya, hanya gerentes hati gitu ya, kita ikhlas ataupun tidak, autu beduhu atau dikedalkan, ya, disampaikan, ya, diucapkan secara verbal isi hatinya, ya'lamullah, Allah selamanya akan mengetahuinya selamanya. Makanya mau menyembunyikan hal yang baik Allah tahu, menyembunyikan hal yang buruk Allah tahu. Kita ikhlas Allah Maha tahu, tidak ikhlas pun Allah Maha tahu, ya. Meskipun kadang lisan ini berbohong, ya, karena isi hatinya misalkan tidak ikhlas tapi dia ucapkan secara ikhlas, gitu ya. Nah katanya, saya ini Ustadz sudah ikhlas, kalau saya ucapkan isi hati saya sudah ikhlas nih bekerja. Padahal kata Ibnu Qayyim, orang ikhlas itu enggak pernah mengucapkan kalau saya sudah ikhlas, ya. Nah, padahal kalau orang ikhlas itu tandanya 3, ya, masih ingat ya? Tandanya ada 3, ya. Banyak tandanya, tapi yang paling dominan ini 3. Ini yang paling penting tentang keikhlasan, ya. Dan 3 tanda ini jangan pernah kita menilai untuk orang lain, karena ini persoalan pekerjaan hati, nggak bisa kita katakan, oh kamu tidak ikhlas, nggak bisa begitu, ya. Kembali kepada diri kita. Yang pertama, alla yataghayyaru thabatuka bil man'i wal ata. Orang ikhlas itu dia tidak pernah bergeser dalam beramal soleh, apalagi sampai berhenti, tidak pernah. Ini sudah jelas amal soleh, dia tidak pernah bergeser apalagi berhenti dari amal soleh. Kapan? Bil man'i wal ata. Baik ada orang yang memberi, ya, simpati kemudian ngasih sesuatu ke kita, atau bil man'i wal ato, ada orang yang mencela ataupun orang yang memberikan sesuatu yang berharga bagi kita. Jadi ada yang memuji, ya, ada yang mencela, bahkan ada orang yang mengusir kita ataupun orang yang memberikan hadiah kepada kita. Orang ikhlas itu tetap dia beramal soleh, ya. Kalau kita gimana? Umumnya orang kalau mengikuti hawa nafsunya, ada yang memuji kita semangat beribadah, ada yang mencela, kadang kita malas beribadah. Itu tanda orang tidak ikhlas, ya. Jadi orang ikhlas itu Allah yataghayyaru thabatuka bil man'i wal ato. Ada orang yang ngasih atau ada orang yang bahkan mengusirnya karena tidak suka, ya. Tapi kalau dia ikhlas, ada yang mengusirnya ataupun ada orang yang memberikan hadiah kepadanya, tetap saya beramal. Kenapa? Karena bukti orang ikhlas itu Allah perintahkan untuk beramal, saya kerjakan amal ini karena Allah Subhanahu wa taala. Terserah orang mau suka tidak suka, itu urusan mereka, ya. Kan kadang begitu, karena kita beramal soleh kemudian ada yang mencela, akhirnya kita misal mau ada yang ngajar cek batur butut ngajarna, akhirnya tidak ngajar lagi. Nah itu tanda orang nggak ikhlas. Tapi orang ikhlas terserah, ya. Ada orang yang mencela saya ataupun tidak mencela, bahkan ada yang mengujinya, bukan karena itu. Pokoknya ini perintah Allah, saya kerjakan. Nah itu orang ikhlas, lempeng, gitu ya. Kemudian Allah yataghayyaru thabatuka biqillatis salikina fiha. Orang ikhlas itu tidak pernah dia bergeser dari amal soleh atau bahkan berhenti, tidak. Orang ikhlas itu kapan? Ada orang yang mengerjakannya ataupun ada orang yang tidak mengerjakannya. Artinya sedikit atau banyak orang yang mengerjakannya itu tidak peduli, gitu. Nah, padahal umumnya secara fitrah manusia, kalau banyakkan semangat dalam beribadah kan, ya. Tapi kalau sedikit kadang kita kurang semangat. Nah, itu tanda orang nggak ikhlas, ya. Mufti Feng itu, ya, dengan gurunya itu dari 20 orang lebih, ya. Kemudian pergi kajian tadabbur Al-Qur'an itu, ya. Kemudian berkurang. Tinggal 2an, salah satunya beliau, ya. Nah, makanya Amerika itu dihiasi dan banyak orang yang masuk Islam lewat perantaraan kajian tadabbur Al-Qur'an oleh beliau salah satunya. Itu beliau ceritanya dari 20 orang lebih, ya. Kemudian
keluar jumlahnya tinggal 2 orang, tapi tetap saja ya kajian itu berjalan. Itu orang yang ikhlas. Makanya kayak kajian begini, mau banyakan mau sedikit ya, orang ikhlas itu berpikirnya saya pokoknya akan beramal soleh tolabul ilmi, terserah orang ada yang gak hadir ataupun hadir itu urusan mereka, yang penting saya harus tetap beramal soleh berupa tolabul ilmi. Nah, itu orang yang ikhlas. Saya pernah dakwah 2009, Ustaz Asep juga pernah ya, cuma beliau di Bangkanya ya, di Bangka kan ada Bangka Belitung, ada Bangka, kemudian di Sungai Liatnya. Nah, ada Belitungnya. Dari situ masih pergi lagi ke pulau sebelahnya. Ada Bangka, ada Belitung. Mungkin pernah lihat film, pernah difilmkan namanya Laskar Pelangi. Ya. Di situ ada, di Belitung ini lebih eksotis tempatnya, ya, lebih indah dibandingkan Bangka. Ya. Itu ada salah satu orang dai Muhammadiyah, ya, dai Muhammadiyah. Beliau nggak digaji, ya, kemudian ujiannya luar biasa, tapi dengan telaten, sabar, istiqomah, ya, dari satu orang, kemudian tambah lagi, kemudian punya bikin radio sendiri, ya, kemudian ada yang mencelanya, sampai ada yang mengusirnya, berkurang lagi jamaahnya, terus sampai akhirnya karena keistiqomahannya dan keikhlasannya berdirilah SD yang paling bersejarah di Belitung sana. Itu karena keikhlasannya. Ya. Kalau mungkin mengikuti hawa nafsunya atau tidak ikhlas, kenaon cenah dakwah di dieu jaba diusir, teu dibere duit, pindah we ka Bandung lah cenah atau ke Jakarta ya. Nah, beliau tidak, tapi karena keikhlasannya itulah Allah hargai. Sehingga sekarang banyak sekali orang yang masuk Islam di sana. Ya. Kalau dengar cerita gini iri kan kita dengan amal soleh besarnya itu gitu. Tapi luar biasa tentang keikhlasan ini. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah. Kemudian pernah suatu ketika dalam riwayat seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ini menemukan seseorang, bukan sahabat ini Mu'ad, ya, Mu'ad bin Jabal namanya. Beliau menempelkan keningnya di dinding Ka'bah. Kalau sekarang 2 tahun ini kita nggak bisa nempelkan badan di Ka'bah ya. Megang salah satu di antara rukun di situ ada namanya rukun Hajar Aswad, nggak bisa ya. Sekarang 5 meter dari dinding Ka'bah itu dijaga gitu ya, di batas. Nah, pernah suatu ketika Mu'ad ini menempelkan keningnya di dinding Ka'bah, kemudian menangis gitu ya. Ada salah seorang sahabat bertanya, "Limadza bakaita?" Kenapa engkau menangis? Kemudian beliau menjawab, "Aku barusan teringat ya, hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innallaha yuhibbul akhfiya wal abriya wal atqiya idza hadaru lam yu'rafu wa idza ghabu lam yuftaqadu ulaika masabihul huda tazilu minhum kullu dzulmatin." Kita iri lagi ya kalau dengan hadis ini gitu. Sampai Mu'ad saja sampai menangis gitu. Nah, apa kata beliau? Saya teringat dengan sabda Nabi bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala mencintai siapa? Al-akhfiya, orang-orang yang menyembunyikan amal solehnya, ya. Wal atqiya, tapi menjaga ketakwaannya. Wal abriya, terus dia berbuat bir kebaikan. Sifatnya disebutkan oleh Nabi, idza hadaru lam yu'rafu. Kalau datang di tengah-tengah manusia, umat, lam yu'rafu, orang tidak banyak tahu. Ya. Wa idza ghabu lam yuftaqadu. Kalau pergi pun ya, orang ini tidak merasa kehilangan. Tapi kehadiran mereka orang-orang yang akhfiya, orang yang menjaga kualitas hatinya, keikhlasannya, itu tazilu minhum kullu dzulmatin. Banyak sekali kedoliman itu sirna karena perantaraan orang-orang seperti ini. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah, coba kalau sebuah acara besar misalkan ya,
yang tampil artisnya, ya. Tapi kita tidak pernah berpikir acara sebesar ini bisa berjalan dengan baik. Siapa orang yang paling berharga, ya, sehingga bisa berjalan dengan baik. Itu kebanyakan karena di balik layar itu banyak orang-orang yang tidak mau dikenal, ya, tidak mau dikenal. Karena apa? Keikhlasannya itu. Nah, sahabat Nabi ini Mu'ad ini menangis karena beliau khawatir tidak termasuk dari orang-orang yang akhfiyah, orang yang sangat menyembunyikan amal besarnya. Cukuplah dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, saya pernah ketemu dengan orang yang luar biasa secara keilmuan hadisnya gitu ya. Tapi ternyata yang membesarkan dia bukan dianya gitu. Tapi ada orang yang tidak mau dipublish, ya, tidak mau terkenal. Ya. Ternyata pas ketemu gurunya ini atau orang yang membesarkan dia jauh lebih hebat daripada dianya gitu. Ya, tapi tidak mau dikenal, ya, tidak mau dikenal. Mungkin salah satunya Ustadz Abdul Somad, alhamdulillah dengan kehadiran beliau di tengah-tengah umat terjawab persoalan umat. Gitu. Kemudian siapa? Ustadz Adi Hidayat. Ya, sekarang suka disingkat-singkat kan, Ustadz Adi Hidayat UWAH, gitu. Ustadz Abdul Somad UAS. Gitu, ya. Nah, ternyata dengan kecerdasannya Ustadz Adi Hidayat menghafal hadis ini nomor sekian di sebelah kanan pojok dan sebagainya, ya. Itu baru salah satunya yang Allah munculkan, ya. Saya pernah ketemu lulusan Yaman, ya. Ternyata mirip Ustadz Adi Hidayat, bahkan bisa saja gitu, lebih dari beliau gitu. Sampai hurufnya di pojok ini, terus halaman sekian, nah, itu lengkap gitu, ya. Nah, orang-orang yang ikhlas-ikhlas seperti inilah yang bisa menjadi tazilu minhum kullu dzulmatin. Disebutnya saja ulaika masobihul huda, kata Nabi. Mereka ini adalah pelita-pelita hidayah. Ya, banyak kedoliman itu sirna karena kehadiran mereka. Ya, jadi tidak dikenal, kepergiannya pun tidak banyak orang diketahui. Ya, kenapa? Karena kualitas keikhlasannya. Jamaah rahimakumullah, ada satu perkataan dari seorang pujangga Mesir. Di Mesir ini melahirkan banyak pujangga. Salah satunya adalah ada namanya Asy-Syauqi, ya, seorang pujangga, Imam Asy-Syauqi. Imam Asy-Syauqi itu mengatakan, ihfad li nafsika qabla mautika dzikraha wa dzikru lil insani umrun tsani. Itu paling enak, ya, bekerja ibu bapak rasakan, ya. Itu dengan orang yang ikhlas, ya. Mau bekerja urusan dunia, terlebih urusan akhirat, yang paling nikmat itu bekerja dengan orang yang ikhlas. Pasti pekerjaan itu tuntas kalau ada orang yang ikhlas, ya. Karena orientasinya dia akhirat, ya. Dan tidak mau banyak dikenal, cukup dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata Imam Asy-Syauqi, ihfadz li nafsika qabla mautika dzikraha. Jagalah dirimu untuk ingin dikenang sebelum kematian datang kepadamu. Wa dzikru lil insani umrun tsani. Kalau ingin dikenang nanti saja pada episode yang kedua. Ya, maknanya apa? Orang ikhlas itu di dunia dia bekerja untuk Allah saja, tidak mau ingin dikenang. Tapi kalau ingin dikenang nanti setelah episode yang kedua, maksudnya setelah wafat, ya, setelah wafat. Makanya kalau ingin dikenang nanti saja kalau kita sudah meninggal, ya. Itu Allah dengan Ar-Rahman Ar-Rahimnya, ya, sifat rahmat Allah yang terkandung dalam asmanya Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu salah satunya memunculkan orang yang tidak dikenal semasa hidupnya karena keikhlasannya, tapi sudah tiada, orang merasa kehilangan, kemudian mencari gitu, ya, mencari-cari apa yang menjadikan dia ini terkenal setelah wafatnya, ya. Mungkin bolehlah menjadi salah satu di antara contoh, ya, bisa benar atas izin Allah Subhanahu wa taala contoh ini lahu wa alaihi, ya.
Sayyid Qutb, salah seorang di antara beliau ini diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala, ahli sastra ya, ahli bahasa. Nanti bisa beli tafsirnya, tafsir pendekatannya lebih ke sastra. Bahasanya bagus sekali. Ya mirip-mirip dengan ulama tafsir lulusan Al-Azhar dari Indonesia. Satu-satunya tafsir itu pendekatannya sastra. Karya Profesor Dr. Hamka. Hamka itu singkatan Haji Abdul Karim Amrullah. Nah, beliau ini ulama besar ya. Beliau melahirkan tafsir Al-Azhar. Sedangkan Said Qutb ini dengan pendekatan sastranya membuat buku tafsir namanya Tafsir fi Dilalil Quran. Ya. Di bawah naungan Al-Quran kalau diterjemahkan fi Dilalil Quran. Itu bahasanya indah sekali. Ya. Beliau ketika masa hidupnya bagian dari para dai yang menumbuhkan oksigen tauhid, oksigen akidah gitu. Jadi umat ini dipompa supaya nilai akidahnya, nilai tauhidnya, kecintaannya kepada Allah itu punya nilai besar gitu. Ketika pada masa Gamal Abdul Nasir ya, itu salah satu di antara penguasa yang sangat diktator waktu itu ya. Nah, beliau ini ujiannya luar biasa ya. Ketika orang-orang begitu tunduk dengan sistem yang dibikin oleh Fir'aun pada masa itu, Gamal Abdul Nasir, sedangkan beliau ya mengajak umat supaya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semasa hidupnya. Nah, membuahkan banyak karya, salah satunya Fidilalil Quran. Kemudian beliau ini penguasa setempat ketika itu membuat satu sistem ya. Siapa yang punya bukunya Sayyid Qutb ya, yaitu Fidilalil Quran, maka hukumannya 10 tahun penjara. Ya, 10 tahun penjara. Hanya orang-orang pada takut ya. Pada takut. Kemudian dibuang kitab-kitab tafsir Fidilalil Quran, dibuang di depan rumah mereka. Karena oleh sistem yang ada ketika itu mereka takut ya. Nah, Sayyid Qutb akhirnya dihukum gantung ketika itu ya, dihukum gantung. Nah, ada hal yang unik Pak ya, karena sudah merasakan lezatnya akidah, lezatnya iman gitu ya. Ketika mau dihukum gantung itu didatangkan salah seorang dosen akidah yang ngajar di Al-Azhar waktu itu. Cuma hidupnya di bawah ketiak Fir'aun pada masa itu. Jadi dibayar bulanannya oleh penguasa yang benci kepada Allah ya. Nah, apa kata ulama su itu ya? Wahai Sayyid Qutb, ucapkanlah 2 kalimah syahadat karena sebentar lagi kamu akan menghadapi kematian ya. Kata Sayyid Qutb, saya ya dihukum gantung karena memperjuangkan 2 kalimat syahadat, sedangkan kamu duduk di atas divan sofa, kemudian pergi ke sana kemari pakai mobil Mercy dan dibayar oleh penguasa setempat karena menjual 2 kalimat syahadat. Tenang jawabnya, karena sudah orientasinya akhirat, hatinya sudah ikhlas hanya mengharap ridho Allah. Lezat itu yang merasakan kehidupannya lezat. Akhirnya beliau wafat ya. Nah, jamaah rahimakumullah, ketika masa hidupnya orang tidak suka kepada beliau karena terpaksa oleh sistem yang ada. Tapi ketika beliau sudah wafat, tidak ada peristiwa yang unik ya. Para penerbit buku ini banyak yang kolab ya, gulung tikar. Nah, termasuk ada orang Libanon, dia ini usahanya penerbit buku. Penerbitkan lumayan hasilnya itu besar ya. Beliau ini kolab dan banyak hutang. Orang Kristen, orang Masihi, Kristen ini padahal ya. Akhirnya beliau silaturahim, ziarah ke rumah kawannya orang Muslim yang sama-sama satu pekerjaan, sama-sama punya penerbitan buku. Dia cerita, saya ini kolab katanya, gimana ya caranya? Kemudian dia cerita, Alif Kutubah Sayyid Qutb. Sudah kamu terbitkan saja bukunya Sayyid Qutb ya.
Akhirnya beliau menerbitkan bukunya Said Qutb. Dalam satu hari dia bisa menjual sampai 35.000 eksemplar, ya, sehingga bisa kembali lagi dan bisa bayar hutang-hutangnya. Padahal itu orang kafir. Ketika ditanya, jawaban kawannya orang Islam ini, ketika ditanya oleh kawannya yang orang Libanon yang kafir, kenapa saya harus menerbitkan bukunya Said Qutb? Nah, kata kawannya bahwa annal ummata yahtajuna ila oksigen tauhid. Umat hari ini gersang tauhidnya, membutuhkan oksigen tauhid. Ya, salah satunya adalah terbitkanlah bukunya Said Qutb. Ya. Ketika masa hidupnya dijauhi, ya, tapi tetap beliau hanya mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, ikhlas tadi dalam berjuang. Ya. Tapi ketika sudah wafat, orang merasa kehilangan. Nah, itu salah satu tanda orang yang ikhlas dalam hidupnya. Ya. Ihfad li nafsika qabla mautika dzikraha wa dzikru lil insani umrun tsani. Ya, tidak peduli dengan ucapan orang, tapi hati dan pikirannya dia sudah di akhirat hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah wafat, barulah orang ini merasa membutuhkan kehadirannya. Ya. Jagalah dirimu untuk mau dikenang sebelum datang kematian. Artinya ketika masih hidup, kita beramal tuh jangan mau dikenang, jangan, ya, lurus saja. Ya, wa dzikru lil insani umrun sani. Kalau ingin dikenang nanti saja pada episode yang kedua, yaitu setelah wafat. Itu hak Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas ketika hidup dalam beramal soleh, nanti ketika kita sudah wafat, Allah lah dengan sendirinya, dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti akan memunculkan mutiara yang tenggelam ketika masa hidupnya, kemudian muncul ketika sudah tiada. Nah, seperti itu juga salah satu di antara tanda orang yang ikhlas. Makanya paling nikmat bekerja itu dengan orang yang ikhlas, karena dia lempeng hanya mengharap akhirat. Taib, jamaah rahimakumullah, mungkin ini saja sementara ya perdana bersama saya dalam bab ikhlas. Berarti yang akan datang harus sabar dan ikhlas, masih membahas tentang ikhlas karena masih panjang ini ya. Banyak hadis-hadis tentang riwayat-riwayat orang yang mendapatkan pahala besar ya karena keikhlasannya, padahal dia tidak melakukan amal itu gitu ya, karena persoalan niat. Ada juga orang yang melakukan amal besar amalnya, besar sekali, tapi tidak membuahkan pahala karena persoalan keikhlasan ya. Indah sekali di sini banyak hadis-hadis tentang persoalan pentingnya kita memahami persoalan-persoalan yang kaitannya dengan pekerjaan hati. Tip. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari diri saya sendiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada waktu sampai jam 9 katanya. Ini masih ada 20 menit. Mungkin ada yang bertanya tentang ikhlas, tapi syaratnya bertanya dengan penuh keikhlasan. Fadhol. Tafadhol. Sami-sami. Yang menarik keikhlas. Dalam dunia bisnis Ya. ada yang disebut dengan branding, termasuk juga dalam promosi personal disebut dengan personal branding. Artinya bagaimana supaya terkenal produk-produk, termasuk supaya terkenal dirinya. Nah, itu apakah itu bertentangan dengan yang disebut dengan ikhlas? Ya. Endorse gitu ya. Ya, seperti dunia politik misalnya. Kan itu harus ada personal branding, memperkenalkan diri, mempopulerkan diri. Di dunia bisnis ada
personal branding dari produk. Ya. Supaya laku harus diperkenalkan dan harus terkenal. Apa itu ada hubungannya dengan ikhlas atau beda lagi? Ya. Baik, barakallahu fiikum. Kalau kita punya produk dalam bisnis, kan kita mau cari mau tijarah ya. Gimana produk kita bisa terkenal di masyarakat dan dirasakan faedahnya, kalau tidak dengan menghadirkan orang-orang yang menjadi endorse tadi kan gitu. Nah, otomatis tidak bisa dikenal di masyarakat kalau tidak dengan cara itu, dan itu bagian dari marketing ya. Itu sah-sah saja, nggak ada masalah, sah-sah saja, karena produk kita ingin terkenal di masyarakat gitu ya, nggak ada masalah. Nah, kembali kepada keikhlasan itu kaitan dengan ibadah sebenarnya ya, kaitan dengan ibadah. Nah, kalau itu kan urusan tijarah ya, urusan dagang. Jadi gimana mau bisa terkenal dan kita bisa menjual produk kita kalau kita tidak mengenalkan produk kita kepada mereka. Nah, salah satunya itu dengan ilmu marketing seperti itu, Pak. Di zaman Nabi saja ada namanya Abdurrahman bin Auf ya. Memang Abdurrahman bin Auf ini diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam urusan itu ya. Dan beliau juga memperkenalkan diri kalau beliau seorang tajir ya, seorang tajir. Pernah suatu ketika dalam sebuah riwayat, beliau ini bagian dari orang-orang muhajir yang hijrah dari Makkah ke Madinah ya. Kemudian kan Nabi mempersaudarakan antara orang Ansor Madinah dengan orang-orang muhajirin dari Makkah. Karena kehadiran muhajirin di Madinah itu otomatis menjadi PR tersendiri bagi orang Madinah untuk membantu meringankan kebutuhan mereka, harian mereka, makan, minum dan yang lainnya. Tapi Abdurrahman bin Auf ketika dipersaudarakan dengan Abdullah bin Rabi, itu beliau menawarkan ya, kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf malah menjawabnya, "Aina suq," katanya. Pasar di mana? Saya memperkenalkan diri bahwa saya ini bisa berdagang, saya ini punya produk, saya ini bisa menjual dagangan-dagangan saya ya. Mereka harus tahu kalau saya ini seorang marketing yang handal. Beliau menyengajakan diri untuk tampil di tengah-tengah orang-orang Madinah. Akhirnya oleh Abdullah bin Rabi ya ditunjukkan pasar. Kemudian dia berjualan di sana, memperkenalkan produknya dan memperkenalkan dirinya. Tujuannya apa? Nah, itu yang penting. Ternyata Abdurrahman bin Auf ini karena dia sadar diri anugerah yang Allah titipkan kepada beliau, beliau punya ilmu marketing sehingga mau tidak mau harus terkenal di pasar ya. Nah, keuntungannya itulah untuk membantu meringankan orang-orang Ansor dalam rangka membantu kehidupan orang-orang muhajirin ya. Di situ saya punya teman penerbit buku, Pak, penerbit buku besar ya. Bahkan Ustadz Fakih juga salah satu di antara penerjemahnya dari penerbit itu. Nah, kemudian waktu ada majelis sama saya pembicara, waktu itu dia juga salah satu pembicara. Kan ada yang bertanya gitu ya, ada yang bertanya di antara jamaah. Yang bertanya dosen dari Lampung, dia tanya, Ustadz kok bisa bikin penerbitan sebesar itu gimana katanya? Jawabannya simpel ya, karena orang marketing juga, bahasanya dia marketing juga. Kata beliau, saya bikin penerbitan ini ya untuk makan saya dan para pejuang-pejuang Islam yang bersama kaum muslimin. Jadi ada orang-orang yang tidak bisa dia cari uang, cukuplah dia itu jadi imam masjid saja. Nah, dari mana kalau saya nggak bikin usaha ini? Ya, begitu. Jadi orientasi dia buka usahanya itu tetap orientasinya untuk perjuangan Islam, sehingga menyengajakan diri harus tampil di tengah masyarakat mempromosikan produknya, begitu ya. Boleh, Pak, makanya tujuannya untuk apa gitu ya, tujuannya untuk apa. Nah, seperti sahabat Abdurrahman bin Auf itu tampil, bahkan ketika beliau wafat itu uang yang terkumpul ya, itu sekitar kalau dirupiahkan
650 miliar ketika beliau wafat. Karena memang mau tidak mau harus terkenal di dunia pasar ya, karena anugerahnya beliau di situ. Dan perlu ditanya untuk apa bisnisnya gitu. Kalau bisnisnya untuk dunia saja rugi bagi dia, tapi kalau bisnisnya untuk mengambil kapling akhirat, dia akan mengambil kapling akhiratnya dengan dagangnya. Begitu Pak ya. Nah, kalau Ibnu Abbas ya, Ibnu Abbas nggak bisa dia tampil menyengaja di tengah-tengah umat karena bukan di situ ya. Dia stylenya bukan di situ. Dia kan anugerahnya menghafal hadis saja kan begitu ya. Terus ada namanya Khalid bin Walid, suruh dagang pasti rugi itu ya. Bukan nggak bisa, kalau dipaksakan mungkin hasilnya tidak sebagaimana Abdurrahman bin Auf. Tapi kalau dikasih pedang tuntas urusan di medan jihad gitu ya. Nah, seperti Ali bin Abi Thalib ya, suruh dagang nggak akan beres pasarnya. Tapi kalau beliau ditanya tentang bagaimana hukum ini, nah, jawabannya itu ada di Ali bin Abi Thalib ya. Nah, begitulah makanya orang itu tidak bisa dipaksa dalam urusan tertentu kalau mungkin bukan anugerahnya di situ. Tapi kalau ada orang-orang yang seperti tadi Bapak katakan bisnis, mau tidak mau harus tampil dan orientasinya untuk apa? Nah, kalau orientasinya akhirat, dia selamat ya. Tapi kalau tampil di tengah-tengah masyarakat untuk mempromosikan produknya itu pure untuk dunia, dia hanya sebatas itu saja gitu. Tidak mendapatkan pahala nilai akhiratnya. Baik, barakallahu fikum. Monggo. Ini saya hanya menanyakan tadi katakan yang Pak Ustaz sampaikan, orang yang ikhlas itu tandanya ada pikiran yang baru saya tunjukkan, baru sampaikan juga yang ketiganya. Oh ya, tulis saja ya Arabnya biar gampang. Yang ke satu dan kedua tuh hampir mirip. Ini yang pertama. Yang kedua sama kalimat awalnya, Allah yataghayyara sabatuka bimadhin nas au bidammihim. Baru yang ketiga, mungkin tadi kelewat yang kedua ya. Yang pertama, Allah yataghayyara sabatuka bil man'i wal ata. Orang ikhlas itu kayaknya ini kepada kamu pelaku amal soleh. Kamu tidak pernah berubah pendirianmu, bergeser atau berhenti dari amal soleh, tidak pernah berubah pendirianmu dalam beramal soleh bil man'i wal ata. Baik ada orang yang menolak kamu ya, atau mengusir kamu karena amal soleh itu, wal atau ada orang yang memberi simpati, loyal, ngasih hadiah dan sebagainya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Allah yataghayyara sabatuka bimadhin nasi au bidammihim. Yang kedua, kamu tidak pernah berubah, bergeser, berhenti pendirianmu dalam beramal soleh. Artinya tetap beramal soleh bimadhin nasi au bidammihim. Baik ada orang yang memujimu atau ada orang yang mencelamu. Nah, itu yang kedua. Kalau yang ketiga, kamu tidak pernah bergeser pendirianmu dalam ibadah, tetap kamu beribadah biqillatis salikina fiha. Meskipun sedikit orang yang melaksanakan amal ibadah itu.
Jadi bukan ukuran banyak ataupun sedikitnya orang yang beramal soleh. Itu Bu ya. Masih ada 6 menit apa 7 menit itu? 7 menit. Ustaz, Enggak, Pak. saya mau tahu ini sahabat-sahabat Nabi dari semenjak dia menjadi Nabi sampai menjadinya itu berapa orang itu Pak misalnya? Karena dilihat dari tadi Bapak mengatakan ini orangnya ahli gitu kan ya. Itu ada berapa orang Pak? Sahabat ya. Baik, barakallah. Ada sahabat, ada mantan sahabat, lain lagi istilahnya. Sahabat itu adalah man amana bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa laqiya ma'ahu walau sa'ah wa mata 'alal iman. Itu sahabat. Siapa saja orang yang beriman kepada Nabi, kemudian dia pernah bertemu dengan Nabi, kemudian meninggal dalam keadaan iman. Ya, karena ada orang yang pernah bersama Nabi, beriman kepada Nabi, tapi mati dalam keadaan kekafiran. Itu namanya mantan sahabat. Nah, jumlah sahabat itu kalau dalam kitab Al-Isobah dengan definisi tadi ya, bukan yang mantan sahabat tidak termasuk. Dengan definisi tadi, itu ada 2 riwayat dalam kitab Al-Isobah. Jadi ada satu kitab namanya kitab Al-Isobah itu tentang Tarjamatus Sahabah, biografi para sahabat dengan definisi tadi. Itu ada 114.000 sahabat. Ada riwayat yang kedua 124.000 sahabat. Nah, dari sekian sahabat yang tadi berdasarkan definisi tadi, itu pertama secara garis besar dibagi menjadi 2. Ada sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Ini derajatnya lebih tinggi di sisi Allah SWT karena ujiannya jauh lebih banyak. Yang kedua ada sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Ujiannya ada tapi sedikit sehingga derajatnya di bawah. Makanya antara Abdullah ibnu Mas'ud, ya nanti panjang lagi kalau kaji dia. Ada sahabat Abdullah ibnu Mas'ud, ada Khalid bin Walid. Nah, Abdullah ibnu Mas'ud ini sahabat senior sahabat karena derajatnya lebih tinggi di sisi Allah. Ujian yang dialami bersama Nabi itu jauh lebih banyak karena dia masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Sedangkan Khalid bin Walid masuk Islamnya setelah Fathu Makkah. Itu pernah ada satu kasus ya. Ibnu Mas'ud itu kan salah satu kakinya agak kecil gitu. Nah, kemudian ada persoalan lah di antara Khalid bin Walid dengan Ibnu Mas'ud. Akhirnya Nabi membela Ibnu Mas'ud dengan bahasa seorang nabi, ya, bukan bahasa murahan, ya, bahasa seorang nabi. Kata Nabi, la tasubbu ashabi, fa walladhi nafsi biyadihi, law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma adraka mudda ahadihim wala nasifa. Demi yang jiwaku ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan pernah kalian mencela sahabatku. Sungguh seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka tidak bisa menandingi pahala yang Allah berikan kepada sahabatku. Ya, sehingga karena Khalid bin Walid sudah ada iman, kemudian minta maaf kepada Ibnu Mas'ud yang jauh lebih senior gitu ya. Makanya senioritas itu harus diperhatikan juga ya. Karena apa? Kepedihan ya yang dialaminya dalam memperjuangkan Islam, itulah yang melahirkan kedudukannya tinggi di sisi Allah SWT. Nah, kemudian ada sahabat-sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah ini diperinci lagi. Di situ ada Ashabu Badrin. Kan ada yang ikut perang Badar, ada yang tidak. Nah, yang ikut perang Badar ini jauh lebih tinggi lagi derajatnya di sisi Allah SWT. Ya. Karena Nabi pun mengatakan la yamassun nar ahla badrin, ya. Api neraka itu tidak akan bisa menyentuh para veteran ahlul badar, para veteran perang badar. Kalau Bapak pernah umroh, Bapak juga termasuk veteran city tour badar. Nah, beda kan? Ya, kalau ini veteran perang badar itu. Nah, kemudian dari para sahabat yang ikut perang Badar itu diklasifikasi lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sahabat-sahabat yang mereka dijamin masuk jannah
mereka masih hidup. Ada 10 orang sahabat. Ya. Di antaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, kemudian Ubaidillah ibnu Jarrah, kemudian siapa lagi? Abdurrahman bin Auf, kemudian siapa? Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, kemudian ada juga satu lagi Abu Tolhah. Nah, di antara 10 inilah orang yang terbaik di kalangan ahlu Badar. Nah, dari 10 orang ini Nabi katakan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajid. Hendaklah kalian memegang sunnahku dan kebiasaan baik khulafaur rasyidin. Nah, dari 10 orang ini khulafaur rasyidin adalah Abu Bakar, kemudian ada Umar, ada Utsman, ada Ali radhiyallahu anhu. Ini orang yang terbaik derajatnya di sisi Allah dibandingkan 10 sahabat yang dijamin masuk jannah. Dari 4 orang ini diklasifikasi lagi. Ada orang yang jauh lebih hebat lagi, lebih soleh setelah Rasulullah SAW, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kan dalam riwayat Bukhari dikatakan Abdalun nas ba'da Rasulullah SAW Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang paling utama setelah Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Artinya dari Khulafaur Rasyidin ini orang yang paling senior adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Perjuangan bersama Nabi jauh lebih banyak menerima kepedihan. Kan pertama kali orang yang beriman kepada Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi ujian-ujian hidupnya dalam perjuangan Islam bersama Nabi ini diterima, dirasakan, dinikmati dan melahirkan pahala, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Makanya nanti kalau city tour, Bapak ya umroh misalkan. Nah, city tour di Makkah itu jangan cuma kebanyakan mutawif atau pembimbing itu turun dari bis dijelaskan itu Gua Hiro, itu Gua Thur, sebatas itu saja, naik lagi ke bis. Karena 450 meter ke atas dan terjal. Harusnya tawarkan kepada jamaah, ayo kita napak tilas. Kemana? Ke Gua Hiro. Kemana? Ke Gua Thur. Kalau ke Gua Hiro, kemarin saya 2 kali ke Gua Hiro. Ke Gua Thurnya saya sendirian, ya, jam 3 malam saya ke sana. Itu kalau Gua Hiro udah ada tangganya, tapi kalau Gua Thur masih setapak. Ya. Sudah dibikin jalan setengahnya, jalan untuk mobil katanya. Nah, itu kalau ke Gua Thur, Pak, kita lihat gua yang kecil di depannya, kemudian lewat arah belakang. Disitulah ya orang yang pertama kali merasakan dahsyatnya ujian dakwah Islam yang dibawa oleh Nabi adalah siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Ketika itu beliau melihat kakinya orang-orang kafir Quraisy sehingga menggigil ketakutan Abu Bakar As-Siddiq itu. Ketakutannya apa? Saking cintanya kepada Nabi, takut diketahui gitu. Tapi atas izin Allah kemudian mereka disilaukan, tidak tahu kalau di dalam gua itu ada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi mengatakan ya, dalam surat At-Taubah, kata Nabi itu la takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Justru Nabi yang menenangkan hatinya Abu Bakar As-Siddiq ya. Wahai Abu Bakar, jangan pernah takut, jangan bersedih hati karena Allah bersama kita dengan pertolongannya. Itu banyak ayat, hadis ya, kenangan yang memuliakan, Allah memuliakan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, jadi dari 114.000 sahabat atau dalam riwayat yang kedua 124.000 sahabat, orang yang paling hebat itu adalah Abu Bakar As-Siddiq. Ya, bahkan ya, kalau ada masalah, Pak, ada masalah nggak bisa terjawab di tengah umat, itu pasti mengumpulkan Ahlul Badr dulu. Ya, dari Ahlul Badr nanti ditanya 10 orang yang dijamin masuk jannah. Setelah itu mentok juga nggak ada jawabannya, Abu Bakar berbicara. Umar yang paling lantang saja kalau Abu Bakar sudah berbicara dia pasti diam ya. Nah, itulah tentang sahabat tadi. Baik, barakallahu fiik. Sudah dulu ya, udah habis waktunya. Ya, nanti ketemu lagi insyaallah pekan depan biidznillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.